lagi di Property Talks by Central Group, sebuah talk show yang tayang di YouTube channel Central Group yang akan membahas dunia ataupun industri properti di Indonesia, khususnya di Batam. Nah, di episode kali ini kita sudah kembali kedatangan narasumber-narasumber yang sangat kece, dan jangan kaget ya kalau nanti kita bertiga dalam satu frame. Wow, sangat silau. Telah hadir bersama saya Pak Levi Maengkom selaku Direktur dan Sales Marketing dari Central Hills. Halo Bapak. Halo Pak Edo. Dan juga ada Bapak Arif selaku Consumer Loan Area Batam Bank Mandiri ya, Senior Manager ya Bapak ya. Halo Pak Edo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya ya, karena ini tayang di YouTube. Oke, nah teman-teman yang menyaksikan acara kita ini, podcast kita hari ini, simak terus ya dari awal sampai akhir karena akan banyak banget insight, pengetahuan, apapun itu tentang KPR, tentang properti seperti itu. Dan juga ini adalah salah satu tujuan kita biar kamu nanti datang ke acara Central Property Festival di bulan Oktober 2023, tepatnya di Mall BCS. Oke, langsung pertanyaan pertama nih, karena kita ngomongin properti itu pasti akan kaitannya tentang generasi muda. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih Pak Arif ini kayaknya masih muda banget ya Pak Levi ya. Aku tuh pernah masih unyu-unyu. Aku penasaran nih, Pak Arif nih bisa dibilang masih generasi millennials atau enggak nih? Sebenarnya kan kalau generasi milenial ini kan tahun 80 ke atas Pak ya. Aku masih di range itu sih Pak. Masih di range itu ya. Iya. Tapi aku tuh penasaran deh Pak, kalau misalkan emang masih dalam kategori Gen Z ya, bagaimana experience Bapak sebagai seorang senior manager untuk menghandle dunia properti khususnya di wilayah bank kayak gitu Pak? Oke. Jadi kan kalau kita kaitannya properti kan dengan KPR Pak ya, dengan KPR. Nah biasanya kalau anak muda ini biasanya sih belum memiliki informasi yang cukup mengenai KPR. Anggapannya KPR itu tidak mudah, kemudian biayanya juga tidak murah gitu. Padahal sebenarnya KPR itu berbeda Pak, zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu dalam artian kayak 7-8 tahun ke belakang Pak ya. Dulu tuh kayak DP itu diatur oleh regulator tuh seperti 20%, 30%. Sekarang itu cukup 5% saja Pak untuk kredit pertama. Jadi itu lebih mudah dari sisi down payment. Tentunya kalau kita mengajukan pembiayaan Pak ya, itu kan pasti ada uang muka ya. Bahkan kita juga bisa sampai 0% Pak. Gokil nggak Pak? Iya ya, kayak gitu ya. Iya. Jadi emang generasi milenial sekarang itu berarti ada tantangannya juga ya untuk misalkan generasi-generasi itu untuk memiliki rumah. Pasti Pak, tantangannya ada juga sih Pak. Tantangannya sih kalau kita lihat generasi muda zaman sekarang ya, tantangannya lebih ke pengendalian diri anak muda itu sendiri sih. Misalnya gini, tempat ngopi kan banyak nih. Iya. Terus fashion juga menggoda Pak untuk di apa ya? Up to date terus ya stylenya ya. Gitu kan. Terus kadang juga ada pertentangan Pak di anak muda ini. Kita sebut laki-laki Pak ya, laki-laki yang belum menikah misalnya. Biasanya aku pilih apa dulu nih, aku ada budget nih, beli mobil atau beli rumah dulu. Nah karena banyak pandangan-pandangan dari informasi yang beredar Pak ya, oh sebaiknya sih beli mobil dulu, mobil lebih keren coy misalnya gitu kan. Sementara rumah itu kebutuhan pokok. Tantangannya kayak gitu sih Pak, godaan itu ya. Oke. Nah tadi kan ngomongin soal Gen Z. Nah di sini ada Pak Levi yang Central Hills juga itu kan merupakan suatu kawasan perumahan yang menyasar generasi Gen Z juga kah Pak? Iya, betul sih Pak Edo. Jadi kalau Central Hills ini adalah sebuah kawasan yang terintegrasi, integrated township. Jadi Central Hills ini memang secara segmen targetnya itu mulai dari millennials, kemudian keluarga muda, sampai dengan keluarga mapan. Kenapa kok kita bisa mentargetkan boleh dibilang hampir semua segmen? Karena variasi dari tipe produk dan harga kita berusaha memenuhi seluruh kebutuhan dari konsumen yang ada. Jadi seperti millennials, berarti kan dia masih single. Kemudian berarti bicara nanti belinya pakai cara bayar apa. Kita juga bekerja sama dengan bank. Ada program KPR khususnya dengan Pak Arif, dengan Bank Mandiri. Kita punya program KPR yang luar biasa yang bisa memenuhi
baik kebutuhan maupun keinginan dari konsumen yang khususnya milenials dengan cara bayar yang mudah, murah, dan menyenangkan. Oke. Sebelum lebih dalam lagi nih Ya, Pak, saya ya. tuh masih penasaran dengan konsep dari Central Hill sendiri. Itu tadi Bapak bilang kan Smart Integrated Yes. Township ya. Ya. Berarti benar-benar itu sebuah kawasan mandiri berarti Ya. Pak. Akan ada apa aja di sana Pak fasilitasnya? Oke, sebenarnya Central Hills ini adalah Smart Integrated Township, di mana kita menyatukan semua kebutuhan dari konsumen. Kita punya tagline, ada tagline-nya untuk belajar, tagline-nya untuk istirahat, tagline-nya juga untuk jadi ada tagline itu di mana kita berusaha menyediakan kebutuhan itu. Di sana akan ada pendidikan, di sana akan ada rumah sakit, di sana akan ada hotel, selain residensial dengan berbagai macam tipe dan harga. Kemudian di sana juga akan ada satu kawasan yang kita sebut Central Square Garden, yaitu tempat melting point-nya konsumen. Oke. Jadi ada buat nongkrong lah, buat Hangout. chill lah kalau Chill. bahasanya Pak Arif nih. Jadi buat nongkrong, bisa jajan, nikmatin makanan. Tidak hanya itu, area bisnisnya juga kita ada, untuk perkantoran, untuk usaha juga ada, dan kita juga ada area yang kita sebut seperti seawall dan TSD. Jadi itu area yang memang untuk kebutuhan komersial daripada orang yang tinggal di Central Hills. Central Hills. Berarti emang udah satu orang nggak perlu kemana-mana lagi ya Pak ya kalau betul. memilih hunian di sana ya Pak Betul, ya. seperti mungkin kalau secara skala nasional ada beberapa proyek di Jakarta, di Serpong, di mana secara konsepnya itu betul-betul integrated. Jadi betul-betul semua Pak, semua area komersial, pendidikan, kesehatan maupun semua fasilitas pendukungnya ada di sana. Selain itu juga area itu di seluruh kawasan itu ada CCTV yang terintegrasi ke comment center Pak. Jadi kita bicara juga kenyamanan, keamanan, kemudian keinian. Jadi ada hal-hal yang orang beli rumah itu bukan bicara melulu harga loh Pak. Iya. Ya, ada betul bicara lokasi, tapi bicara juga fasilitas. Iya. Karena kalau kita beli rumah, pasti kita ingin atau kita ingin menjadikan tempat itu adalah tumbuh kembangnya keluarga kita. Iya, betul sekali. Kita harus meyakini tempat itu aman nanti untuk anak kita bermain di depan. Kita harus yakinkan tempat itu dekat untuk dengan kebutuhan belanja. Kita juga harus yakinkan tempat itu kalau ada apa-apa rumah sakit dekat, sekolah dekat, semua dekat, dan yang pasti semuanya aman. Kita bisa kontrol Pak. Banyak fasilitas lain yang mungkin nanti saya ceritakan ya, karena kalau saya ceritakan nggak cukup waktu Pak. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan memang perlu diceritakan biar teman-teman yang menyaksikan ini juga memahami. Kita juga tadi belum ngobrol soal lokasinya kan Pak. Belum. Gitu. Semua Pak. Betul. Saya butuh 1,5 jam lah kira-kira bicara sendiri. Siap. Tapi sebelum itu Pak, saya ke Bank Mandiri lagi silakan, nih. Karena silakan, tadi Pak Arif ngobrol soal menyinggung soal KPR juga ya, segala macam kayak gitu. Terus masih keterkaitan dengan generasi muda. Nah, beberapa generasi muda ini kan untuk KPR itu kan masih buta gitu, masih dalam nggak tahu nih KPR ini wujudnya apa, bendanya apa, bentuknya apa kayak gitu Pak Arif. Gimana tuh? Baik, sebenarnya gini sih Pak Edo, untuk mengakses informasi di zaman dulu sebelum adanya internet dengan zaman sekarang yang semuanya itu serba terkoneksi dengan internet ya, hampir segala sesuatu ya, itu jauh lebih mudah sih. Kita bisa lihat, teman-teman tuh bisa lihat di websitenya Bank Mandiri itu ada informasi. Kemudian juga ada website-website yang menyediakan informasi tentang KPR, itu banyak juga yang menurut kita cukup kredibel gitu. Saya nggak mau sebut namanya, cuman teman-teman bisa lihat sendiri lah di internet itu kan. Itu banyak informasi yang disediakan oleh website yang sifatnya yang kredibilitasnya cukup tinggi, cukup baik gitu sih. Atau juga bisa teman-teman ini datang ke Bank Mandiri juga boleh Pak Edo, boleh. Jadi setiap cabang yang ada di Bank Mandiri itu pasti bisa menyediakan informasi tentang KPR ini. Barangkali memang Pak Edo kayak Pak Levi juga ya. Kita hampir nggak pernah lihat Pak ya ada informasi di billboard gitu kan, di jalanan KPR Bank Mandiri itu jarang lah kita lihat. Tapi bukan berarti itu nggak ada Pak. Ada Pak.
gitu sih. Oke. Jadi bisa datang ke cabang juga. Berarti emang Betul. Bank Mandiri sangat membuka diri ya. Betul. Kalau misalkan entah ya tadi dibilang fasilitas sekarang tuh udah lebih Mudah diakses. bisa datang langsung, bisa secara digital ataupun bisa langsung dari aplikasi Bank Mandiri atau apa itu juga bisa kan juga. Pak ya. Bisa Pak. Oke. Nah, Bank Mandiri sama CH ini udah cocik atau udah menjalin kerjasama belum nih? Boleh nggak kasih tahu ke kita nih? Saya jawab atau Pak Arif? Boleh, Home Bim Pak. Saya jawab Pak aja Levi deh, ya. boleh Pak. Kerjasama terkait KPR antara Central Hills dengan Bank Mandiri sudah kita kerjasamakan. Artinya kerjasama secara PKS-nya sudah ditandatangani ya Pak Arif. Ya. Tapi selain itu dari kerjasama itu kita juga membuat program yang matchmaking lah ya, programnya Bank Mandiri ya kalau nggak salah ya. Jadi program itu kita bagaimana caranya memenuhi keinginan konsumen secara cicilan bayarnya dengan programnya Bank Mandiri. Oke. Jadi Bank Mandiri juga memberikan ke kita itu kemudahan-kemudahan, ya mulai dari DP, mulai dari syarat-syarat akad tetap sesuai dengan kebijakan Bank Mandiri, tapi ada kemudahan khusus untuk Central Hills. Kemudian juga ada program promo lainnya yang diberikan khusus ke Central Hills. Jadi memang support Bank Mandiri ini ke Central Hills ini luar biasa nih Pak Indo. Oke. Jadi justru saya mau minta lebih ke Pak Arif. Biar lebih banyak Pak. Biar lebih banyak ya. Biar Iya. developer lain nggak tahu kok kita dikasih terus-terusan lebih banyak. Kita minta lebih lagi. Iya. Kalau nanti saya juga mau sih Pak. Oh, boleh. Tapi Pak tadi yang sebelumnya yang pengen saya tanyakan, lokasinya nih Pak. Central Hills. Central Hills Pak. Di mana Oke. sebenarnya Pak? Central Hills ini berada lokasi sangat-sangat strategis. Bicara kalau kita project developer itu bicaranya adalah pertama lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi. Jadi kalau Central Hills ini berada di lokasi di pusat Batam, yaitu di Batam Center Pak. Dia berada di area Belian. Oke. Jadi kalau bicara lokasi kita bicara makro secara properti. Lokasi kalau bicara makro adalah support area sekitar terhadap properti kita, support area sekitar terhadap lokasi rumah kita, mulai dari fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, sekolah yang ada ataupun yang lain, walaupun di dalam juga kita sediakan. Kemudian ada juga support dari kalau kita bicara lokasi secara mikro. Nah kalau bicara lokasi secara mikro adalah support fasilitas Pak. Jadi bicara rumah Bapak, support kawasan sekitar di atas 5 km dan support kawasan di bawah 5 km plus area sekian ratus meter dari lokasi kita rumah. Jadi kalau bicara lokasi saya bisa pastikan lokasi kita sangat strategis Pak. Dan untuk investasi maupun rumah tinggal saya juga bisa pastikan kalau dari Bapak Ibu yang berkenan ingin melihat atau bahkan membeli, saya bisa pastikan bisa mendapatkan capital gain, bisa mendapatkan rental gain. Wow. Gitu Pak. Selain juga gengsi gain. Oh iya. Iya Gengsi dong, gain. Pak. Saya tambahkan, Ada bahasa baru ya, Bagus, gengsi Pak. gain. Kan ada gengsinya Pak. Iya, benar. Tinggal di mana Central Hills? Oh, yang Smart Integrated Township. Di mana itu adalah kota mandiri berbasis teknologi. Langsung Di mana- hashtag CH Iya, Pride. Pak. Luar biasa Pak. Gitu Pak. Tapi Pak, tadi ngomongin lokasi udah Ya, strategis. iya. Untuk aksesnya itu sendiri kayak gimana Pak? Apakah akses ke bandara, ke Iya. pelabuhan, atau apa Pak? Gimana? Oke, kalau udah bicara strategis, berarti akses mudah Pak. Oke. Ya, kalau udah namanya bicara strategis, berarti area di sekitar sudah pasti dia akan support. Kenapa? Karena lokasi strategis sudah pasti harganya mahal. Kalau lokasi strategis bicaranya selalu ada di tengah kota. Kalau bicara lokasi strategis berarti dekat bandara. Ya, salah satu Iya. faktor. Selain dekat bandara, dekat mall-mall sekitar. Jadi memang untuk pengembangan nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya pemerintah kota Batam, akan ada akses yang dibuat dari Belian menuju Bandara Hang Nadiem. Oke. Itu akan dibuat akses baru sehingga jarak tempuh dari mulai Central Hills menuju Bandara Hang Nadiem itu bisa di bawah 10 menit Pak. Wow. Ya. Kemudian akses tembusnya itu juga ada ke salah satu mall paling besar di Batam.
Jadi saya bisa sebut tak? Boleh, nggak apa-apa, Pak. Jadi itu akan ke Mega Mall, Pak. Oh. Jadi aksesnya akan menuju ke Mega Mall dan itu juga di bawah 10 menit. Wow. Ke depan akan dikerjakan. Jadi kalau tadi saya bicara capital gain, sudah pasti. Sekarang kita mulai starting harga di angka 700 juta sekian. Oke. Kalau Pak Edo beli, contoh Pak Edo beli sekarang, jalan itu jadi dalam 2-3 tahun, saya pastikan Bapak mendapatkan capital gain bisa 300 juta. Berarti, kenapa harganya bisa 1 M atau bahkan lebih? Kenapa? Nilai kawasannya naik, bertambah ya Pak. nilai rumahnya naik, Iya. gengsinya naik. Tadi gengsi gennya pun naik, Pak. Benar. Sudah pasti semua namanya gen Bapak dapat. Waduh, saya semakin berapi-api nih untuk mengambil dan bertanya secara detail lagi nih tentang Pak, Central saya akan Hills. Jelaskan. Betul. Saya booking Bapak 1 kali 24 jam. Waduh, siap. Tapi Pak Levi, project tadi yang di Central Hills kan itu banyak, fasilitasnya banyak. Yang sudah dipasarkan apa nih Pak? Sebelum kita menuju yang akan dipasarkan. Jadi Central Hills itu sebuah kawasan kota mandiri terintegrated berbasis teknologi. Secara luasan keseluruhan saat ini adalah 55 hektar. Kita sedang mengembangkan menuju 100 hektar. Tapi saat ini on hand adalah 55 hektar. Proyek Central Hills ini adalah hasil kerjasama, kolaborasi kita dengan pengembang terkemuka di nasional, yaitu Alam Sutra. Jadi proven ya Pak, kalau sudah Central Hills dibangun oleh Central Group, properti terkemuka di Kota Batam, kemudian kolaborasi dengan properti developer nasional ternama, yaitu namanya Alam Sutra, sudah pasti hasilnya bagus. Nah, kemudian untuk jumlah klaster, kita akan meluncurkan secara total 12 klaster. 12 klaster ya Pak? Nah saat ini baru ada 6 klaster. Jadi 7 yang baru kita luncurkan, tapi kita belum launching kan. Rencana nanti di properti Sentra Property Festival, CPF nanti ya Pak? Kita akan launching atau luncurkan itu klaster Sanctuaryville. Sanctuaryville. Jadi secara 6 klaster, itu 3 klaster kita udah sold out. Boulevard Avenue 1, Boulevard Avenue 2, Boulevard Avenue 3 sold out. Kita masih ada sisa seperti Panorama Hills sudah 80%. Kita bicara Summer Hills juga di angka 80 something. Ya. Kemudian kita bicara Autumn Hill itu udah 70% lebih. Kemudian kita bicara lagi Hillview boleh dibilang sudah 90% lebih. Artinya proven juga kita punya properti itu diminati oleh konsumen, Pak. Berarti emang produknya bagus, berkualitas, pengembangnya juga terkemuka. Central Group sudah 34 tahun. 34 tahun. Sudah terpercaya di Kota Batam gitu kan. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman yang menyaksikan podcast kita hari ini untuk mengambil segera. Saya belum bicara promo ya? Belum. Nanti kita simpan itu promo. Pak. Pak Arif, tadi Pak Levi sangat berapi-api nih menyampaikan informasi sampai saya tergiur untuk mengambil rumah dan KPR gitu. Nah, Pak Arif bisa sampaikan nggak sih ke kita nih generasi muda, generasi Gen Z sekarang yang menyaksikan ataupun orang-orang yang kayaknya boleh nih. Syarat-syarat apa aja kalau dari Bank Mandiri yang paling utama yang harus dipenuhi oleh calon pengajuan KPR itu, Pak? Pak Edo. Jadi sebelum ke situ kita cerita tadi ya, kita tuh sudah bekerja sama dengan Central Group, khususnya dengan Project Centralis ini dari kurang lebih setahun terakhir. Nah tentunya dalam Bank Mandiri itu melakukan kerjasama dengan developer dan project, kita juga melihat reputasi baik secara profesionalisme dari developernya ataupun dari produk-produknya. Nah, karena kenapa orang-orang yang datang ke Bank Mandiri yang ketika mereka ada ketertarikan untuk membeli rumah dengan KPR, ya kan, itu belum tentu Pak. Semuanya itu sudah punya pilihan rumah. Saya mau beli rumah di sana, di sini, di sana gitu. Itu belum punya pilihan. Nah, itulah salah satu latar belakang kita kenapa harus bekerja sama dengan developer, salah satunya dengan developer Central Group khususnya untuk proyek Centralis yang memang kita lihat memiliki kualitas yang sangat mumpuni dan sangat terkenal dan sangat cukup terkenal di Kota Batam ini. Nah, kenapa kita juga ketika ada nasabah yang menanyakan tentang KPR, ya kan, kita juga punya referensi Pak. Punya referensi.
Bapak beli rumah di sana saja gitu. Kita juga punya fungsi saling mempromosikan. Iya, iya. Akan begitu Pak. Nah, yang kedua berkenaan dengan pertanyaan tadi mengenai persyaratan Pak Iya. ya. Persyaratan sangat mudah Pak, sangat mudah. Yang jelas sebagai calon debitur ya kan atau calon peminjam KPR itu tentunya harus memiliki income yang stabil, yang stabil, kemudian tentunya juga bankable Pak. Bankable dalam artian income-nya tadi itu harus tercermin di dalam rekening bank. Okay. Saat ini kita masih memperluas, bukan masih sih, kita memperluas pasar kita, ya kan, tidak hanya rekening Bank Mandiri, rekening bank lain pun juga boleh, nggak apa-apa. Tetapi Pak, yang namanya kita Bank Mandiri, pelan-pelan kita juga geser Pak Levi, kita geser, ayo pindah yuk ke income-nya yang disalurkan ke Bank Mandiri, gitu sih Pak. Kabar remeh gitu sih, punya income yang cukup. Kemudian juga income-nya tuh bankable Pak, gitu sih Pak Edo. Berarti emang harus ada cek dan verifikasi juga ya dari tentu, Bank Pak. Mandiri ke Tentu, calon debiturnya Tentu, tadi Pak. ya. Tentu. Kalau misalkan Gen Z generasi muda ataupun kalau sekarang juga lagi tren generasi sandwich ya. Nah, pendapatan mereka itu kan masih mungkin bisa dibilang pas-pasan gitu. Kalau untuk dari Bank Mandiri sebelum ke CH untuk kayak berapa angsurannya segala macam ya Pak ya. Iya. Itu kayak gimana tuh mekanismenya itu Pak? Apa yang harus dilihat? Ya, jadi memang KPR ini kan salah satu keuntungannya kan bisa memiliki rumah sekaligus ketika uang kita memang belum cukup. Misalnya harga rumah 1 miliar, kita cuman punya rumah baru 100 juta gitu. Artinya kan 900 jutanya kan bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh bank dalam bentuk KPR. Kan begitu Pak ya. Enaknya itu, nggak enaknya memang nyicilnya itu Pak. Memang nggak enak per gitu bulan. kan. Per bulannya gitu kan. Tapi mau nggak mau itu memang harus bisa menjadi salah satu alternatif dalam hal generasi muda ini memiliki rumah sih Pak. Nah, kalau kaitannya dengan tadi tuh ada yang generasi muda yang bener-bener baru bekerja, biasanya kan gajinya kan tidak selalu besar Pak. Ada yang besar, tapi ada juga yang masih belum cukup beruntung, gajinya itu juga belum besar, kan begitu. Ada juga yang gajinya besar, tetapi kondisinya dia generasi sandwich, jadi harus membiayai hidupnya sendiri, kemudian juga orang tuanya gitu kan, atau bahkan adik-adiknya gitu ya. Kita dari Bank Mandiri memahami hal tersebut, jadi kita juga kasih fasilitas KPR dengan fitur-fitur yang tentunya menjawab tantangan tadi itu. Contoh DP 100 juta itu kecil atau besar? Kalau ada 1 miliar DP 100 juta kecil atau besar? Kecil. Relatif kan Pak ya, bisa dibilang kecil bisa besar ya. Tentunya untuk mengumpulkan 100 juta Pak, misalnya ada seseorang yang gajinya, dia first jobber nih Pak, gajinya 8 juta, untuk mencapai 100 juta itu mudah apa enggak? Kayaknya perlu waktu kali ya. Iya, mungkin 3-4 tahun baru ya kan? bisa. Terus diajakin nongkrong sama temennya, bro, yuk gitu. Jangan dulu bro, Iya. lagi nabung gitu kan. Ya itu mau nggak mau harus dilakukan sih Pak. Nah, makanya kita juga punya program DP-nya itu hingga 0% Pak, khususnya untuk karyawan yang berpayroll di Bank Mandiri Pak Levi. Ya. Itu hingga 0% Pak. Kalau yang normal kan kita 5% nih untuk kredit pertama. Kemudian juga kita sediakan tenor itu bisa panjang Pak, bisa sampai 20 tahun. Bahkan dalam case tertentu kita bisa kasih 25 tahun. Yang mana memang itulah keunggulannya sebagai generasi muda Pak. Kalau nanti umurnya udah 40 plus ya kan, tentunya rata-rata pensiun yang bisa kita akses itu sebagai pekerja Pak ya, itu 55 tahun. Otomatis tidak bisa dong menikmati benefit 20 tahun atau 25 tahun kan. Nah, artinya semakin muda semakin bagus. Makanya kita punya tagline itu muda beli rumah. Jadi cepet-cepet lah beli rumah gitu Pak. Ya tentunya dalam membeli rumah itu harus memperhatikan kualitas dari unit rumahnya sendiri yang seperti dijelaskan sama Pak Levi tadi, karena rumah itu sebagai tempat tumbuh kembang keluarga Pak ya. Ya, betul. Terus untuk beristirahat ya, tempat yang semestinya menjadi tempat yang nyaman Pak. Oke, siap. Nah, teman-teman dengarkan tadi, mudah punya rumah dari Mandiri. Mudah beli rumah. Mudah juga. Sekaligus mudah. Nah, untuk aksesnya itu kita dukung, Central Group dukung, karena nanti akan ada Central Property Festival bulan Oktober 2023. Nanti kalian langsung datang ke sana, nanti ada Bank Mandiri juga yang akan menawarkan promo-promo menarik. Nah,
promo menarik apa saja yang akan Central Hills berikan nih Pak kepada konsumen-konsumen kita yang menonton kayak gini Pak? Oke. Bicara promo di acara event tahunan Sentra Group yaitu Sentra Property Festival, itu juga adalah Sentra Group memasuki usia 34 tahun. 34 tahun. Pada saat itu kita lakukan sebuah event besar yaitu Sentra Property Festival, di mana seluruh unit usaha yang ada di Sentra Group itu kita pameran bareng, kita lakukan exhibition bareng dengan program-program. Ada program yang secara keseluruhan disatukan, ada program yang secara per unit bisnis kita lakukan juga. Jadi kalau secara programnya di grup itu ada namanya promo dengan bank-bank nih seperti Instant Approval, ada KPR Express, ada juga free konsultasi, ya baik dari keuangan maupun desain interior, ya kemudian juga kalau dari Central Hills sendiri itu juga ada kita buatkan program semacam jadi nanti ada masuk ke grup juga, saya lupa, itu kayak hadiah langsung, ya untuk menarik. Kalau pembelian unit itu mendapatkan elektronik sejumlah tertentu, ya senilai tertentu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu atau calon pembeli Central Hills datang ke acara Central Property Festival, itu ada sesuatu yang menanti Anda. Apa itu Pak? Rahasia. Rahasia, makanya itu harus datang ya Pak ya. Yang menyenangkan. Kalau Bapak Ibu datang langsung ke sana, mengikuti ketentuan yang ada seperti mengikuti presentasi, ya ketemu sama sales kita. Saya berharap jadi, tapi kalaupun belum cocok nggak apa-apa. Itu mendapatkan sesuatu. Ada souvenir menarik. Ada souvenir menarik teman-teman Bapak Ibu yang datang. Yes, kemudian ada promo. Kalau bicara diskon biasa, kita berikan tambahan. Ada ya. Khusus di acara Central Property Festival, kita laksanakan dari tanggal 6 Oktober sampai tanggal 15 Oktober. Lokasinya di BCS. Di BCS Mall BCS. Itu ada kita berikan tambahan diskon. Kita berikan cara bayar yang paling mudah. Artinya paling mudah gini. Kita standar bayarnya misalnya KPR ini cicil 6 kali. Bapak Ibu ada kebutuhan lain, pengen cicilnya misalnya agak sedikit berbeda. Itu sangat memungkinkan. Kita bisa berikan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari Bapak dan Ibu. Artinya khusus untuk ulang tahun ini, Pak Edo. Kenapa? Ini adalah ulang tahun ke-34 tahunnya Central Group. Jadi betul-betul kita ingin Bapak Ibu yang datang ke lokasi, pulang tidak tangan kosong. Pulang bawa rumah. Amin. Jadi bukan hanya bawa baju, tapi bawa rumah. Asal jangan bawa gandengan yang lain. Itu saya kayak saya nanti saya dengar Pak. Jadi betul-betul kita akan berikan semua kemudahan plus hadiah. Ya ada banyak hadiah kejutan, entah souvenir ataupun yang lainnya. Yang saya yakinkan itu akan disukai oleh Bapak. Pasti disukai nih sama teman-teman yang menyaksikan. Oh iya, sorry Pak. Apa, ada Pak? Satu lagi. Apa Pak? Ada grand prize. Itu sih yang paling ditunggu. Ya itu ada grand prize. Kalau Bapak Ibu beli selama pameran, itu nanti akan kita bahasanya apa? Diundikan atau diinikan, itu berhadiah 1 buah mobil Pak. 1 buah mobil ya? Iya, 1 buah mobil. Wow, sangat menarik ya CPF 2023 dari Central Group ini. Betul. Pak Levi, tadi kita udah ngomongin CPF, terus tapi ada sesuatu kan yang harus kita sounding nih, yaitu project yang terbarunya dari Central Hills, Century Hill yang tadi sempat Bapak spill dikit. Gimana tuh Pak? Bisa jelasin Pak? Jadi di acara Central Property Festival, kita Central Hills akan melakukan peluncuran sebuah produk yang sebelumnya kita sudah lakukan pre-launching ya selama sebulan lebih. Itu kita akan luncurkan di tanggal 15. Itu produknya adalah Century Hill. Jadi Century Hill ini mempunyai 8 keunikan yang berbeda dengan klaster lainnya. Jadi Century Hill ini kita ada 8 keunggulan yang kita sebut. Yang pertama adalah Cozy Feel. Apa sih Cozy Feel? Jadi untuk pejalan kaki, artinya orang yang suka berjalan kaki untuk olahraga maupun aktivitas itu untuk healing ya, ada beberapa orang menjadikan jalan kaki itu sebagai healing. Itu kita mempunyai pedestrian dengan ukuran yang lebih lebar. Kemudian ada namanya Smart Feel.
Smart Fill itu kita ingin memudahkan atau menyamankan konsumen yang tinggal. Dengan apa? Dengan kita mempunyai aplikasi Central Connect. Nanti saya ceritakan tentang Central Connect. Kemudian yang ketiga, kita adalah Healthy Fill. Nah, Healthy Fill ini adalah kita membuat layout tata letak rumah itu yang memastikan cahaya alami itu bisa masuk, Pak. Jadi artinya mengurangi penggunaan energi, mengurangi biaya listrik. Iya. Ya. Kemudian yang keempat adalah Ecofill. Ecofill itu apa, Pak? Kita menjadikan tata letak itu dengan jendela yang terbuka dengan ukuran jendela yang lebih lebar agar sirkulasi udaranya itu lebih baik, lebih bagus. Itu juga mengurangi energi, energi. Kenapa? Mengurangi penggunaan AC, mengurangi penggunaan kipas. Yang pasti hemat listrik. Ya. Betul. Kemudian yang kelima ada Garden Fill. Garden Fill itu kita membuat taman sepanjang 60 meter ya untuk kenyamanan orang yang membeli di klaster Sanctuary Fill. Jadi taman ini sepanjang 60 meter, Pak itu. Ya, kemudian yang keenam ada Prime Fill. Prime Fill itu apa sih? Ya karena lokasinya. Lokasi dari Central Hills ini ada di tengah, di Batam Center. Bicara Sanctuary Fill ada di tengahnya Central Hills. Jadi Central Hills secara kawasan ada di Batam Center, di tengah kota. Bicara Sanctuary Fill di tengahnya Central Hills. Tengah. Iya, jadi tagline kita living in the center. At the center. Living at the center. Jadi betul-betul itu lokasinya sangat tengah sekali. Sebelahnya tuh area komersial. Wow. Jadi, saya cerita lagi. Selain Prime Fill ada yang nomor 7 adalah Flexi Fill. Flexi Fill itu rumahnya cluster Sanctuary Fill unitnya itu mempunyai taman yang luas di belakang, spacious garden di belakangnya. Jadi bisa dipergunakan untuk aktivitas keluarga. Kemudian yang ke-8 ada Private Fill. Private Fill ini apa? Itu dengan tata letak yang dirancang dan dibuat dengan cermat, itu membuat secara unit rumahnya itu lebih private. Maksudnya lebih private gimana? Kalau dari tampak depan, kalau kita biasanya berhadapan dari jalan langsung, kalau pintu kebuka, itu bisa langsung kelihatan isi dalam rumah. Iya. Biasanya gitu ya. Iya. Nah, untuk khusus cluster Sanctuary Fill, kita buatkan semacam penutup. Sekat. Bukan sekat. Jadi namanya dia pakai roster. Dia pakai dinding roster. Dia bolong-bolong, Pak. Tetap angin masuk, tapi orang yang lalu lalang di jalan tidak bisa lihat secara langsung ke dalam rumah. Jadi lebih private. Kan kadang-kadang kalau kita buka rumah pintu ingin ganti hawa atau angin gitu ya. Itu kan ada orang lewat langsung bisa lihat di dalam. Betul. Ya? Siapa itu? Ya, misalnya Bapak lagi buka baju langsung kelihatan, Pak. Tapi kalau itu enggak, Pak. Jadi itu 8 kelebihan atau keunggulan dari Sanctuary Fill. Jadi Sanctuary Fill ini betul-betul menurut saya salah satu produk unggulan kita, Pak. Di Central Hills. Iya. Nah, selain itu tadi saya cerita yang tentang Central Connect. Kita punya aplikasi Central Connect. Ya, Central Connect itu betul-betul sebuah aplikasi yang sangat memudahkan orang yang membeli produk khususnya di Sanctuary Fill. Memudahkan penghuninya. Kenapa? Kita tagline-nya ada 3S, Smart Home, Smart Cluster, Smart Community. Smart Cluster itu kalau Bapak Ibu beli masuk ke rumah, itu mulai dari lampu, hordengnya otomatis, Pak. Otomatis. Jadi kalau ada tamu dari luar datang mau mainin hordeng, jalan buka sendiri, Pak. Waduh, itu bisa 2 kemungkinan tuh, Pak. Iya. Tamu datang, tiba-tiba pulang lagi. Enggak gitu ya, Pak ya? Enggak, Pak. Jadi itu betul-betul berbasis teknologi. Jadi bisa ditutup, bisa dibuka, nyalakan lampu, nyalakan AC dengan aplikasi Smart Home. Nah, kemudian yang kedua ada namanya Smart Cluster. Nah, Smart Cluster ini di area sekitar cluster kita itu ada kamera CCTV, Pak. Jadi kalau anak kita keluar main gitu ya, itu dari security sekitar di comment center bisa lihat. Jadi kalau ada aktivitas mencurigakan, walaupun dari depan kita udah jaga, ada boom gate-nya, ada security-nya yang selalu patroli, ada orang masuk tanpa diketahui gitu. Itu di kamera sekitar kawasan didetek. Pada saat didetek, Bapak sebagai tetangga saya misalnya, melihat tidak nyaman, lihat ada orang, itu juga ada titik-titik di mana ada panic button. Dia bisa pencet langsung comment center keluar alert, warning, langsung security muncul. Segera itu. Siaga 24 jam berarti. Kalau Bapak keluar kota atau sedang keluar rumah lupa nyalain lampu, lupa nyalain AC. Bapak pengen pulang, pengen di kamar langsung dingin. Bapak pengen pulang, saya lupa pagi berangkat,
Rencana balik sore ternyata jadi malam. Rumah gelap. Bapak bisa nyalakan di aplikasi handphone. Sambil berjalan menuju rumah. Okay. Ya, kamar udah dingin. Lampu sudah nyala. Nyampe udah tenang, Pak. Iya, tenang. Ya. Yang terakhir adalah kita bicara adalah smart community. Di aplikasi itu, kalau Bapak misalnya ingin beli groceries atau kebutuhan rumah, ya sayur, daging, makanan, itu terkonek. Ke toko ataupun salah satu gerai minimart lah yang berpartner dengan Center Connect. Nah, selain itu misalnya AC-nya rusak. AC-nya rusak, gimana cara benerinnya? Biasa kalau kita yang standar umum-umum tuh pakai WA grup RT. Tanya ada yang kenal nggak servis AC. Rekomendasi ya. Rekomendasi mana? Nah, ini enggak. Langsung di sana dia bisa cari untuk di item smart community itu dilihat servis AC, langsung terhubung ke toko servis AC. Itu yang sudah kerjasama, yang sudah di-verify oleh Center Connect. Jadi betul-betul ini sangat memudahkan, Pak. Berarti emang benar-benar sesuai dengan slogannya ya, smart integrated. Yes. Dan jangan lupa, Pak, harganya masih 700 juta. Harganya 2 lantai. Sangat smart ya. 700 smart juta. Harga, Pak. Betul, Pak. Karena kita akan jadikan kita smart people. Smart people, good people. Pak Arif, tadi harganya 700 jutaan. Kalau misalkan nih Pak Arif, kalau misalkan nih saya mengajukan KPR gitu kan, ada kemungkinan ditolak. Nah, pengen tahu tuh, biasa kan kalau urusan KPR kan bank yang menentukannya, Pak ya. Penolakan atau ditolak rejected-nya itu based on apa sih Pak kalau KPR dari Bank Mandiri itu, Pak? Jadi tentunya selain calon nasabah atau calon debitur itu memiliki income yang tetap, kemudian juga income yang bankable, artinya bisa diverifikasi melalui rekening bank ya Pak ya. Juga harus memiliki juga si nasabah ini harus memiliki memenuhi kriteria yang lainnya, ya kan. Antara lain Pak, kita kan ketika mengajukan kredit itu kita lakukan BI checking Pak. Dulu namanya BI checking, sekarang namanya IDEP checking, yaitu kita ingin mengecek fasilitas apa saja, kredit apa saja yang sudah dimiliki oleh pemohon atau oleh calon debitur. Yang di data tadi Pak itu di-provide oleh OJK. Nah, kalau kita lihat kreditnya itu lancar, ya kan, misalnya yang bersangkutan ini memiliki kredit motor atau kredit mobil gitu Pak ya, atau kredit lainnya, kartu kredit biasanya ya, itu selama lancar itu oke saja Pak. Dan apabila masih ada tunggakan yang sifatnya sedikit yang sifatnya itu kayak lupa, itu masih bisa kita toleransi ya. Akan tapi jika misalnya dia punya kredit yang statusnya itu macet Pak, udah berbulan-bulan nggak bayar Pak, niat ini Pak berarti Pak. Tetapi selama kita masih yakini nasabah tadi itu memiliki kemampuan bayar yang cukup Pak, kita akan selalu kasih rekomendasi. Misalnya tadi 700 juta, Pak Edo mengajukan tenor tuh, misalnya tenor tuh maksudnya jangka waktu kredit itu misalnya 10 tahun gitu kan, 10 tahun. Nah, tapi ternyata setelah kita cek income-nya Bapak, mohon maaf, misalnya nggak cukup, ternyata kita kasih akan rekomendasi kelonggaran. Kita kasih rekomendasi, Pak Edu, misalnya kita kasih 15 tahun, oke nggak gitu. Nah, terus kita juga pasti kasih rate pricing itu yang bagus, karena kita pasti memikirkan keuangan jangka panjangnya Bapak. Jadi kita itu ada namanya suku bunga floating Pak ya, kalau di bank ya. Ada suku bunga yang namanya fixed rate. Fixed rate sama floating itu maksudnya apa? Fixed rate itu maksudnya adalah angsuran yang tetap berdasarkan suku bunga yang tetap. Nah, kita juga punya produk loh Pak. Punya produk fixed rate 10 tahun gitu. Boleh Pak. Artinya apa? Bapak bisa lebih mudah merencanakan keuangan Bapak. Ya kan? Terus kita juga ada produk namanya itu fixed rate berjenjang. Gokil nggak? Apa itu Pak? Misalnya gini, Bapak kan misalnya first jobber nih, misalnya gajinya 10 juta awal-awal ya kan. Bapak kan juga berharap karir Bapak nanti akan bagus, menanjak gitu ya. Kan nggak mungkin dong berharap ya udahlah 10 juta aja gitu sampai nanti, kan ada harapan untuk ekspektasi untuk meningkatkan income Bapak gitu kan. Nah, 10 juta, gaji 10 juta dengan angsuran misalnya 5 juta, agak 5 juta sama 4 juta lebih murah mana Pak? Lebih enteng mana? Tentunya 4 juta. 4 juta sih lebih ringan ya. Kan? Nah,
kita bikin kayak gitu Pak. Awalnya di 4 juta. Oke. Nah, nanti di 3 tahun berikutnya Pak, di tahun keempat maksudnya, kita baru naikin suku angsurannya gitu. Tetapi itu tidak berubah Pak. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya Bapak sudah memiliki kenaikan income. Terus kan kalau Bapak baru beli rumah di awal-awal suku bunganya itu langsung tinggi Pak. Misalnya kita punya suku bunga 8,88% fix 10 tahun Pak. Itu nggak akan berubah Pak angsurannya selama 10 tahun Pak. Akan berubah. Sama pilihan misalnya 6,88% selama 3 tahun pertama. Bapak pilih mana? Kayaknya akan pilih yang itu Pak ya, 688 ya, karena kan lebih murah. Kenapa? Di awal-awal Bapak setelah membeli rumah misalnya dari Central Hills, Bapak beli rumah, Bapak kan pengen nambahin itu, meskipun tadi sudah canggih Pak ya, ada smart, ada Central Connect dan sebagainya, ada furniture yang bagus, tetapi kan Bapak pengen juga nambah yang ini itu kan. Nah, uangnya bisa dipakai Pak buat nambah itu, pembelian ini, pembelian itu, supaya menjadikan rumah tadi yang Bapak tempati menjadi semakin lebih nyaman. Oke. Nah, berarti rentang waktu dari pengajuan sampai proses sampai finalisasi approve atau rejectednya itu berapa lama? Kita dari data lengkap Pak, kita cuma butuh paling cepat Pak ya, kita ada 1 hari kerja. Sampai 5 hari kerja, tergantung dari kelengkapan data Pak. Dan kadang ya itu tadi Pak, misalnya smooth, kreditnya lancar gitu kan, di BI checking, di slip OJK-nya itu lancar, ya udah Pak, itu bisa 1 hari Pak. 1 hari? Iya, hari ini Bapak ngajuin lengkap, besok Bapak bisa oke. Wah, ini sebuah kesempatan yang bagus nih Pak Levi ya. Kalau misalkan teman-teman datang ke CPF bisa instant approval berarti. Kalau misalkan pengajuan KPR segala macam kayak gitu ya. Hari ini Bapak ngajuin, Bapak besok bisa dapatkan keputusan. Bisa Pak. Wih, gokil banget ini. Wah, gila, keren. Jadi teman-teman yang menyaksikan Property Talks di Central Group YouTube channel ini, semoga makin bertambah pengetahuan kalian, dan juga kita mau ngingetin Central Property Festival itu akan hadir bulan Oktober 2023. Tepatnya lokasinya adalah di Mall BCS. Pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu selain tadi lokasi, promo, apalagi kalau misalkan nih yang mungkin ditunggu nih, gue udah ngambil di CH nih Pak, tiba-tiba gue ngereferensiin saudara gue ngambil, itu mereka akan dapat dapat diskon, apa nih, diskon sesuatu ya gitu nggak Pak? Jadi kalau terkait itu kita bicara komisi penjualan. Kalau di Central Hills kita punya ketentuan untuk komisi penjualan itu bisa dilakukan bukan hanya oleh sales internal kita, bukan hanya oleh sales in house, tapi juga ada kategori sales eksternal lah. Seperti apa? Contoh, ada konsumen yang sudah beli, dia mereferensikan keluarganya, referensikan kakaknya, adiknya, atau mungkin ibu, bapak belikan untuk anaknya, itu bisa mendapatkan komisi. Itu yang kita sebut nama komisinya adalah buyer get buyer Pak. Itu kurang lebih sekian persen sesuai ketentuan. Dan buyer get buyer atau bisa juga dia masuk kategori referral ya. Kalau dia belum beli, dia hanya mereferensikan, dia belum beli kita punya, tapi mereferensikan calon konsumen kepada kita, dan itu terjadi penjualan, itu bisa mendapatkan komisi Pak, namanya komisi referral. Kalau khusus buyer get buyer adalah buyer yang sudah beli, konsumen yang sudah beli, membeli ulang atau mereferensikan. Kita jadikan dia masuk dalam program buyer get buyer Pak. Buyer get buyer. Jadi untuk Bapak Ibu yang berminat, ya, kalau saya minta untuk datang ke kita, datang ke acara kita, lihat, saksikan, ikuti semua presentasi yang ada, Bapak dan Ibu bisa bandingkan, bisa lihat, bisa hitung produk yang kita hadirkan mulai dari harga 200 juta sampai dengan 3 miliar, 4 miliar, itu semua ada. Kenapa? Karena Central Group menghadirkan seluruh produknya untuk hadir di acara itu. Karena sekarang saya bicara untuk Central Hills, range harga kita mulai dari 700
sampai dengan di angka 1,8. Oke, untuk produk sentralis ya Pak ya. Mau ngomong Betawi bahasa bisa Pak. Produk. Jadi itu makanya saya sekaligus di acara ini mengundang Bapak Ibu untuk hadir tadi di Mall BCS tanggal 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober untuk hadir di acara Sentra Property Festival. Dapatkan semua promonya karena ini hanya berlangsung setahun sekali Pak. Betul. Ya, ini 34 tahun Central Group berkiprah di industri properti Indonesia ya. Yes. Oke, siap. Kembali ke Bank Mandiri. Nah, dari Bank Mandiri, Pak Arief, gimana nih Pak Bank Mandiri ataupun dari kacamata Pak Arief nih melihat bisnis properti, terus juga dengan market yang semakin bertumbuh, generasi muda makin makin banyak lah ya Gen Z kita. Masa depannya ini kayak gimana nih Pak? Tentunya bisnis properti cerah ya Pak Levi ya. Tentunya cerah. Artinya kita lihat di Batam ini banyak developer yang sedang mengembangkan proyek-proyek perumahannya. Banyak banget Pak. Banyak banget, dan ini tidak saya temui di daerah lain. Misalnya kayak kan saya punya istri di Medan Pak. Saya lihat di Medan tuh nggak segitunya gitu daripada di Batam, karena rata-rata di Batam ini rumah itu berada di kawasan perumahan. Oke. Kalau di tempat lain belum tentu, kadang memang di pinggir jalan terus kemudian di perkampungan, tapi di sini rata-rata di kota Batam ini rata-rata di perumahan. Jadi bisnis properti ini sangat bagus. Dan dari segi jumlah penduduk, kalau dari tahun 2020 kalau nggak salah jumlah penduduk kan 1.250.000 ya kalau di 2020. Sekarang pastinya menambah ya. Terus juga banyak pendatang. Nah, bisnis properti di sini tentunya cerah Pak, cerah. Terus generasi muda ini kan juga ya terus tumbuh berkembang ya Pak. Tentunya juga ingin memiliki rumah hunian yang stabil, tidak mau kayak sewa rumah atau ngontrak atau ngkos gitu kan nggak mau juga Pak. Pengennya kan memiliki rumah sendiri. Itu memang secara psikologis memang begitulah generasi milenial atau yang di bawahnya Pak, yang Gen Z ya Pak, yang lebih muda lagi, pengennya itu memiliki kendali Pak dalam hidupnya gitu kan. Makanya kan suka pegang handphone, apa-apa semua hal kalau bisa dikerjakan pakai handphone gitu Pak. Kemudian juga pokoknya pengen punya kendali lah dalam segala hal. Nah, demikian juga di Bank Mandiri Pak. Ketika Pak Edo sudah memiliki fasilitas KPR atau tabungan atau yang lain-lain Pak, produk-produk bank, itu bisa loh Pak Bapak akses melalui aplikasi super app kita, namanya Livin Pak. Livin Mandiri itu mobile banking kita, tetapi dia sudah bertransformasi menjadi super apps. Bapak bisa bahkan mengajukan kredit tanpa agunan di situ, membuka rekening deposito, membuka rekening tabungan, beli tiket kapal, itu bisa juga Pak, tiket Majesty Bapak ke Singapura bisa juga tuh. Apply kartu kredit, kemudian juga apply KPR di situ juga bisa. Meskipun saat ini apply KPR itu belum fully digital Pak ya, karena kan memang kita masih punya tantangan-tantangan di dalam ekosistemnya itu, Jadi apply-nya bisa. Nah, nanti ada petugas dari bank. Tetap dipandu ya. Tetap dari bank. Dari bank nanti akan menghubungi calon debitur atau nasabah. Itu bisa Pak. Jadi bisnis kita itu sangat bagus, dan memang generasi muda ini mempengaruhi pengembangan produk dari produk perbankan itu sendiri Pak. Ya contohnya itu tadi Pak, kita bisa kasih KPR dengan suku bunga fix berjenjang. Yang awalnya 4 juta, nanti di tahun keempat menjadi 5 juta, terus nanti di tahun terakhir nanti bisa menjadi 7 juta sesuai dengan kebutuhan yang kondisinya kayak tadi tuh first jobber, kemudian juga generasi sandwich ya Pak ya istilahnya ya. Kemudian juga kita juga bisa kasih yang akseptasi income itu secara join Pak. Secara join. Misalnya Bapak misalnya ada si A gajinya cuma 5 juta misalnya, terus dia sudah punya istri juga Pak, punya istri juga punya income-nya misalnya sama lah, 5 juta atau 7 juta, itu bisa kita gabungkan, bisa kita accept. Jadi lebih memudahkan untuk mendapatkan approval dari perbankan, dari Bank Mandiri. Oke, berarti cukup clear dan cukup jelas ya untuk Pak, masa depannya. Dan pun juga kita khususnya untuk project
di Central Hills, ya kan? Kan tadi saya sampaikan si nasabah seharusnya memiliki income yang tetap, kemudian juga income yang bankable ya Pak ya, yang bisa diverifikasi via bank. Tetapi ada juga loh Pak yang generasi muda, ya kan, misalnya gaji baru 10 juta, ya kan, baru 10 juta, tetapi dia juga punya income lain, misalnya toko online gitu ya, yang dimana di sana dia juga bisa dapat 10 juta rupiah juga. Jadi sebenarnya dia income-nya tuh 20 juta kan Pak. Kita juga punya program untuk sentralis ini, program instant approval. Kita bisa accept Pak, ya kan? Yang tadi Bapak jelaskan ya, betul. 1 hari itu tadi ya. Bukan, beda lagi. Ini akseptasi income Pak. Wow. Jadi selain jadi kan kalau 10 juta mungkin kalau kita ambil kredit harga-harga 1 miliar, ya kan, rumah 1 miliar mungkin nggak cukup Pak ya, mungkin nggak cukup, ya kan. Kita bisa tambahkan tadi tuh, Bapak punya income lain nggak? Oh saya punya kos-kosan misalnya Pak, punya usaha sampingan kan Pak, terus punya usaha toko online, itu bisa diakses Pak, income-nya Pak, khusus untuk project Central Hills. Oke. Itu sih Pak. Siap. Oke, Pak Arif, sebelum kita menutup podcast kita siang hari ini, malam hari ini, pagi hari ini, kapanpun kalian yang menonton ya, Property Talks kita, saya minta closing statement deh dari Pak Levi dulu. Oke, closing statement ya. Iya. Bapak dan Ibu, mari hadiri, saksikan, ikuti pameran Central Property Festival yang akan kita laksanakan pada tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober di Mall BCS. Kenapa saya ulang? Karena saya tunggu Bapak dan Ibu di BCS. Kalau yang bisa temui saya, mungkin akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya apa? Rahasia. Oke, dari sekarang banyak rahasia soalnya. Iya ya. Waduh. Tapi kalau untuk soal pengajuan KPR, harga-harga Central Hills ataupun proyek-proyek Central Group, nggak ada rahasia. Kita sangat terbuka. Yes. Bapak Ibu bisa konsultasi juga seperti yang Pak Levi sampaikan tadi ya, teman-teman ya. Betul. Oke, Pak Arif, ada closing statement Pak? Ya, kebetulan kita juga bulan Oktober itu Pak, Bank Mandiri juga suasana ulang tahun Pak. Pas Bapak. Tentunya kita akan kasih promo-promo yang khusus untuk event Central Property Festival. Promonya apa? Rahasia. Jadi biar orang datang ya Pak. Waduh, ini betul, tertekan Pak. Ini saya. Terus yang pasti teman-teman yang datang ke sana itu akan mendapatkan fasilitas free konsultasi. Oh, kirain rahasia juga Pak Arif. Oh enggak ya. Dengan free konsultasi ya, dengan teman-teman kita nanti dengan Bank Mandiri ya, dengan kami gitu di sana. Silakan nanti kebutuhannya apa, ya kan, bisa kita sesuaikan. Oke. Terus yang tentunya kita harapkan teman-teman generasi muda ini sebenarnya luas Pak ya, ada yang benar-benar umur 20-an something, starting 20-an ya. juga yang keluarga muda ya Pak, yang mungkin masih punya anak satu gitu kan, itu juga kita anggap generasi muda. Segera miliki rumah, tapi rumah juga harus berkualitas, salah satunya di Central Hills, ya kan. Kenapa? Rumah yang bagus, rumah yang nyaman itu akan membawa kedamaian tersendiri buat kita, ya kan, dan belinya tentunya via KPR Bank Mandiri. Mudah beli rumah, dan kita punya tagline orang Batam KPR-nya di Bank Mandiri Pak. Oh, orang Batam tinggalnya di Central Hills. KPR-nya di Bank Mandiri. Betul. Oke lah, baiklah Pak Levi, Pak Arif, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Property Talks yang hari ini, pagi hari ini, malam hari ini. Semoga teman-teman, kita syutingnya jam 3.30 pagi. Semoga teman-teman yang menyaksikan Property Talks by Central Group ini mendapatkan manfaat, insight ataupun pengetahuan tentang properti, khususnya yang ada di Batam. Dan juga kami mengingatkan kembali buat teman-teman untuk datang ke acara Central Property Festival itu tanggal 6 sampai 15 Oktober 2023 di Mall BCS, karena akan ada banyak promo, banyak perhelatan, banyak atraksi, event-event seru, terus juga akan ada grand prize mobil ya Pak Levi ya. Seperti itu. Baiklah, saya Alfredo Siombing, Pak Levi dan Pak Arif pamit dari Property Talks. Sampai ketemu di Property Talks berikutnya. Bye bye.